Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Siti Amania SPD, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Tasikmalaya. Di sini saya akan memaparkan tugas ruang kolaborasi modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional. Dipersembahkan oleh kelompok 3 jenjang SMP. Saya selalu dibimbing oleh Bapak Setia Nugraha SSN sebagai fasilitator dan Bapak Sandi Aging Gustiana SPD MPD sebagai pengajar praktik dan Ibu Santi Nursensia SPD sebagai pengajar praktik. Anggota kelompok kami yang terdiri dari Bapak Cecep Supriyadi SPD sebagai presenter dan Bapak Yogi Juliansa SPD sebagai penjawab dan penanya, dan Ibu Eva Siti Amanah SPD sebagai notulen dan penanya. Ini adalah daftar isi. Yang pertama, tabel 3.1 tentang implementasi pembelajaran sosial dan emosional untuk murid. Yang kedua, tabel 3.2 ide pemuatan KSE untuk rekan PTK di sekolah. KSE yang pertama yang dikembangkan oleh kelompok kami yaitu kesadaran diri. Bentuk implementasinya yaitu integrasi praktek mengajar guru dan kurikulum akademik. Murid memikirkan atau menuliskan tentang perasaan yang dialami dan dirasakan baik secara mental maupun emosional. Skenario penerapannya yaitu perungkapkan perasaan. Kegiatan guru di awal kegiatan pembelajaran meminta siswa untuk mengungkapkan perasaannya masing-masing terkait apa hal yang penting membuat mereka bahagia, sedih, marah, dan kecewa. Kegiatan murid peserta didik membuat kalimat atau gambar di kertas berwarna untuk ungkapan perasaan terkait selama mengikuti pembelajaran dan diekspresikan di kelas. Tujuannya untuk mengetahui perasaan anak setelah mengikuti pembelajaran, menanamkan dalam pikiran siswa akan pentingnya perasaan ketika pembelajaran. Deskripsi tambahannya yaitu pihak yang terlibat guru dan siswa, tempat di kelas, waktu 5 menit, perlengkapan diri sendiri. KSE yang kedua yaitu manajemen diri. Untuk implementasinya menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah. Murid konsisten untuk datang ke sekolah, masuk ke kelas dan mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Skenario penerapannya yang pertama, dapat datang tepat waktu. Kegiatan guru dan pihak sekolah membudayakan datang ke sekolah minimal 30 menit sebelum waktu pembelajaran dimulai. Dan jangka waktu tersebut bisa digunakan guru untuk menyambut dengan gembira, menyapa dengan hangat, dan bersalaman dengan peserta didik di gerbang sekolah atau di depan ruang guru. Guru juga bisa bercengkrama dengan guru lain dan mempersiapkan pembelajaran. Kegiatan murid, peserta didik juga datang ke sekolah minimal 30 menit sebelum dimulai. Jika di sekolah pembelajaran dimulai 07.15, maka peserta didik juga harus datang maksimal 06.45 waktu Indonesia Barat. Setelah bersalaman, peserta didik juga bisa mempersiapkan diri dan bercengkrama dengan teman-temannya. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan kondisi tubuh dan pikiran guru dan peserta didik agar siap untuk melaksanakan pembelajaran. Deskripsi tambahannya yang terlibat adalah guru dan siswa, tempat di kelas, waktu 5 menit, perlengkapannya, keyakinan kelas, absensi, daftar hadir, dan rubrik. KSE yang selanjutnya yaitu kesadaran sosial. Bentuk implementasinya menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah. Murid mengumpulkan sumbangan untuk teman yang terkena musibah. Skenario penerapannya yaitu sebarkah, bersedekah membawa berkah. Kegiatan guru menyampaikan informasi di hari tertentu untuk mengumpulkan sedekah untuk disalurkan pada peserta didik yang sedang sakit atau ada berita duka. Guru mendampingi perwakilan siswa ke setiap kelas. Perwakilan siswa menyampaikan maksud dan tujuan serta
penekanan pemberian bantuan, tidak ada unsur paksaan. Hal paling utama adalah mengucap doa bagi peserta didik yang mengalami sakit atau musibah. Guru juga ikut serta saat takziah, melayat, atau kunjungan ke rumah siswa. Kegiatan murid, peserta didik yang bertugas mengumpulkan sedekah pergi ke kelas-kelas. Mereka akan berbicara dulu mengenai maksud dan tujuannya. Di akhir mereka akan mengucapkan terima kasih. Peserta didik lain memberikan bantuan sesuai kemampuannya. Jika sudah terkumpul, maka bantuan dihitung jumlahnya sebagai bentuk pertanggungjawaban. Perwakilan peserta didik dan guru pergi berkunjung, takziah, atau melayat pada keluarga peserta didik yang mengalami sakit atau mendapatkan musibah. Tujuannya untuk menumbuhkan kepedulian dan rasa empati siswa pada siswa lain, membiasakan diri untuk saling membantu dan meringankan beban teman-temannya, kemudian mempererat rasa persaudaraan dan kekeluargaan antar teman. Yang selanjutnya adalah KSE, keterampilan berelasi. Bentuk implementasinya yaitu integrasi praktek mengajar, guru, dan kurikulum akademik, bekerja sama dalam menyelesaikan tugas. Skenario penerapannya yaitu kolaborasi, kelompok laboratorium beraksi. Kegiatan guru. Guru memilih materi yang cocok untuk membuat praktikum sederhana yang bertema tentang bioteknologi oleh anak didik. Guru membagi kelompok di kelas menjadi tim-tim super secara heterogen. Setiap tim beranggotakan 5-6 orang. Guru juga memberitahu proyek praktikum yang akan dikerjakan, kriteria penilaian dan pembagian tugasnya, waktu perencanaan pelaksanaan, pembuatan laporan baik berupa video atau laporan praktikum selama 1 minggu. Kegiatan murid, peserta didik akan berkomunikasi dalam timnya untuk berbagi tugas sesuai dengan kemampuannya. Mereka juga akan membuat jadwal sesuai dengan perencanaan sampai pembuatan laporannya selesai. Kegiatan ini sangat menarik karena menuntun semua keaktifan anak. Mereka akan berkompetisi dengan kelompok lainnya untuk menghasilkan karya terbaik dan mengirimkan filenya ke guru. Guru akan menilai dan memberikan masukan. Jika sudah selesai kriteria, maka akan ditayangkan di-upload di YouTube. Peserta didik lainnya melihat hasil karya tim lain dan memberikan umpan balik yang positif. Tujuannya yaitu untuk membuat anak lebih terampil dalam bersosialisasi dan komunikasi, membuat anak lebih mandiri dan saling menghargai. Deskripsi tambahannya yaitu yang terlibat adalah guru dan siswa. 4. Di laboratorium waktu disesuaikan, kemudian perlengkapan absensi dan daftar nilai. KSE yang selanjutnya yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Murid mampu menganalisis berita hoax dan berbagi kebaikan untuk sesama. Skenario penerapannya yaitu berbaikan, berhenti hoax, berbagi kebaikan. Kegiatan guru dan pihak sekolah berkampanye tentang stop menghentikan hoax di media sosial atau grup-grup WhatsApp kelas. Guru memberi contoh baik, berbagi konten yang positif, inspiratif, dan kreatif. Kegiatan murid, peserta didik akan menyaring dulu setiap informasi yang ada di media sosial atau internet, maka akan mengecek kebenaran informasi dengan menceritakannya di sumber-sumber yang dapat dipercaya. Peserta didik dapat mengingatkan temannya yang membagikan berita hoax dan menyuruh untuk menghapusnya. Peserta didik akan membagikan pesan baik dan positif
berlandasan kasih sayang bukan ujaran kebencian. Tujuannya melatih anak berpikir kritis dan menghentikan berita hoax, melatih keterampilan anak dan mencari informasi yang benar, melatih anak berbagi informasi baik, positif, atau bermanfaat. Deskripsi tambahannya yang terlibat antara guru dan siswa, tempat itu disesuaikan, waktu juga disesuaikan, perlengkapan adalah handphone, kemudian disesuaikan saja. Ciri-ciri hoax. Ciri-ciri hoax itu penggunaan judul yang provokatif, sumber info yang tidak dapat dipercaya, penyajian tanggal yang tidak sesuai, klaim tanpa dukungan fakta, penggunaan foto atau video yang tidak akurat, penyalahgunaan bahasa atau tata bahasa yang buruk. Kurangnya adalah sumber pendukung. Yang selanjutnya adalah tabel 3.2 ide KSE untuk rekan PTK di sekolah. Yang pertama adalah bentuk penguatannya menjadi teladan. KSE yang dikembangkan adalah manajemen diri. Skenario penerapannya yaitu kegiatan menunjukkan rasa kepedulian pada orang lain rekan sejawat dengan menghadirkan setiap sosialisasi dan pengembasan yang dilakukan oleh rekan sejawat di sekolah. Deskripsi tambahannya yaitu melibatkan seluruh pendidik dan tenaga pendidik di sekolah pada waktu yang ditentukan dalam durasi minimal 2 jam. Perlengkapan yang dibutuhkan laptop, fokus, stiker, dan PowerPoint. Yang kedua yaitu bentuk penguatan belajar. KSE yang dikembangkan yaitu kesadaran sosial. Skenario penerapannya membuat refleksi dari setiap proses pembelajaran yang telah selesai dilakukan untuk perbaikan ke depannya. Deskripsi tambahannya melibatkan diri sendiri yang dilakukan di sekolah pada saat pembelajaran telah selesai. Perlengkapan yang diperlukan laptop, jurnal, dan kuesioner. Yang selanjutnya bentuk penguatan kolaborasi. KSE yang dikembangkan adalah keterampilan berelasi. Bentuk skenarionya membuat kesepakatan bersama, membuat komunikasi belajar profesional, mengintegrasikan kompetensi sosial dalam pelaksanaan rapat guru, mampu memperdalam keterampilan berelasi dengan rekan komunikasi guru, membuat komunikasi belajar seperti KKG dan MGMP. Deskripsi tambahannya melibatkan semua guru mata pelajaran di sekolah dengan waktu pertemuan yang telah disepakati 1 kali dalam sebulan yang dilaksanakan di sekolah. Perlengkapan yang dibutuhkan adalah laptop, fokus, dan lain-lain. Nah, dari hasil diskusi kami dapat disimpulkan bahwa ide implementasi dan penguatan KSE, murid dan rekan pendidik dan tenaga kependidikan bisa direncanakan dengan matang serta dalam relasinya harus melibatkan orang lain. Kuotesnya hanya sedikit pekerjaan yang bisa dilakukan sendiri, namun bersama-sama kita bisa kerjakan banyak hal. Ada banyak kekuatan luar biasa ketika sekelompok orang dengan minat yang sama berkumpul untuk bekerja menuju tujuan yang sama. Thank you, salam KSE.